Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, bersihkan kami Bapa. Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri takhta-Mu yang Maha Kudus, untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa, sebab Engkau Tuhan yang layak Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian Amazing Grace. Like me,
Amazing grace, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Amazing grace, amazing love, amazing God, amazing grace, amazing love. You are amazing. You are amazing, amazing God. We worship you, amazing God, amazing love, amazing grace. Amazing grace, amazing love, you are amazing, amazing God. Benar Tuhan, you are amazing. There is no other God except you, Lord. You are amazing love, amazing grace, amazing God. Thank you so much, Lord. Thank you, thank you. We worship you, Lord. Hallelujah. Kami siap, Bapa, untuk meninggikan Engkau, memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bertemu lagi, ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih.
Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terpecah bagimu, aku mengambil anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mengambil roti, aku mengambil roti yang terpecah bagiku. Aku mengambil anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
Tuhan yang sudah mengampuni lebih dulu. Benar Tuhan, Tuhan yang sudah melayani lebih dahulu, Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dahulu, dan Tuhan yang sudah mengampuni kami lebih dahulu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ajar kami untuk melayani, ajar kami untuk mengasihi Bapa, dan ajar kami untuk mengampuni. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara dan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara bagi kami Bapa, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan ya Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good. He is awesome, He is fantastic, He is so excellent, yeah. God is so unique, He is so wonderful, He is so beautiful, so powerful. That is our God. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah tidak terasa kita sudah memasuki di hari kedua di bulan Desember, di akhir maksudnya di bulan Desember di tahun 2025. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada bulan terakhir di tahun 2025. Ya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang sudah membawa Bapak Ibu Saudara dan saya sampai pada hari ini. Amin. Semua karena anugerahnya ya. Kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini atas kita semua. Amin. Puji Tuhan. Semua glory, all the praise and the glory are belongs to Him. Amin. Praise God. Haleluya. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose pasal yang kelima, pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia yang sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa, begitu dahsyat untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus. Amin. Sampai ke ujung bumi dan sampai pada kita, Bapak dan Ibu, pada hari ini ya. Puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Kita harus tetap terus memuji Tuhan ya. Kembalikan semua pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Tidak terasa kita akan memasuki Christmas di tahun 2025 ya. Sebentar lagi, hanya beberapa minggu saja kita akan memasuki
hari Natal di tahun 2025. Ya, kita akan mengakhiri tahun 2025 hanya di dalam waktu beberapa minggu saja. Tetapi jangan takut bahwa Tuhan tetap menyertai kita ya di dalam situasi apapun. Puji Tuhan. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan belajar sama-sama dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Dan biarlah saudara dan saya mau buka hati kita lebar-lebar agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam dan tetap tinggal diam di dalam untuk menuntun kita, menjadi penuntun kita di dalam kehidupan kita di setiap hari. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Nah, kita akan bacakan sama-sama mulai dari ayat yang kelima. Jadi kitab Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Karena itu matikanlah dalam hidupmu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Haleluya. Kita akan bacakan lagi ini di mana Rasul Paulus yang sedang mengajar di sana pada saat itu dan juga mengajar kita pada saat ini lewat kebenaran firman-Nya. Rasul Paulus yang sudah menuliskan kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10 ini, di mana dia mengajar kita bagaimana kita harus tinggalkan semua kehidupan kita yang lama ya, di mana kita harus mengenakan manusia baru ya, dan kita harus menjadi ciptaan baru, manusia baru, ciptaan baru. Dia mau kita tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya, kelakuan-kelakuan buruk kita di masa lalu atau di masa lampau atau di saat kita masih muda ya, kita harus tinggalkan semua itu dan kenakan manusia baru ya. Kita mau bacakan lagi dari ayat yang kelima. Puji Tuhan. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi ya. Dikatakan di sana, karena itu matikanlah segala sesuatu yang ada di dalammu, bacakan lagi. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Ini ya, Rasul Paulus mengajar kita di sana pada saat itu di sana dan juga kepada kita saat ini, di mana kita harus tinggalkan semua ya kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kebiasaan yang tidak baik di hadapan Tuhan lewat kehidupan kita. Lalu kita teruskan lagi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat ya, ini semua kenajisan hidup, kekotoran hidup, lalu dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, di mana ya segala sesuatu yang keji, yang kotor, yang najis, ini semua yang dikatakan lewat ayat 5. Coba bacakan lagi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya dia mau kita matikan semua yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita itu,
segala sesuatu yang duniawi, artinya segala sesuatu yang berdosa, segala sesuatu yang menajiskan kita, segala sesuatu yang membawa kita kepada kebinasaan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tinggalkanlah ya semua duniawi. Keduniawian itu artinya kehidupan kita yang masih berdosa, yang masih melakukan dosa, atau yang masih terkecimpung dengan dosa dan kejahatan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tinggalkan ya, matikanlah semua itu, segala sesuatu yang duniawi di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kita harus matikan semua, kita harus tanggalkan semua ya, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan lewat kehidupan kita, lewat kelakuan kita ya, yaitu segala apa yang sudah dikatakan di dalam. Lalu teruskan lagi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, ini semuanya kejahatan, kekotoran, kenajisan, lalu dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, ini semua yang dikatakan di ayat yang kelima. Rasul Paulus katakan di sana kita harus matikan segala sesuatu di dalam diri kita, segala sesuatu yang duniawi. Duniawi ini artinya segala sesuatu yang menajiskan kita di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang tadi sudah dikatakan, yaitu percabulan ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat ya. Semua ini ya, keserakahan ya, di mana sama dengan seperti penyembahan berhala. Artinya dia tidak mau kita itu di dalam hidup kita itu masih seperti itu. Dia mau kita lepaskan, tanggalkan semua segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang kotor di dalam hidup kita ya. Berhala-berhala, yaitu penyembahan berhala ya, hidup di dalam hawa nafsu, percabulan, hawa nafsu kenajisan hidup, kekotoran hidup. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita harus lepaskan, kita harus tinggalkan, kita harus tanggalkan semua manusia lama kita ya, kebiasaan buruk kita, kebiasaan yang kita selalu bawa-bawa dari masa muda ya sampai pada masa tua. Kita harus tinggalkan semua itu, kita harus matikan, dikatakan di ayat yang kelima. Oleh sebab itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi di dalam hidupmu ya. Karena segala sesuatu yang duniawi itu akan membawa kita binasa ya, karena kehidupan seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan kita harus tinggalkan, kita harus matikan semua yang najis, semua yang kotor ya, semua yang berhala, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan di dalam keduniawian kita. Jadi jangan kita mencintai duniawi, tetapi tinggalkanlah kehidupan duniawi kita. Karena di masa muda sudah pasti kita semua hidup seperti itu ya. Tidak ada seorang pun yang tidak hidup seperti itu di masa muda. Sudah pasti kita semua mengalami hal yang sama. Tetapi di masa tua kita harus bertobat, sudah waktunya untuk bertobat. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi dikatakan di ayat yang ke-6, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi semua kelakuan seperti itu atau perilaku seperti itu, tadi dikatakan di ayat yang kelima, perilaku seperti itu, kehidupan yang seperti itu ya, lifestyle yang seperti itu akan membawa murka Allah. Artinya murka Allah akan turun ke atas kita karena kita hidup seperti itu. Kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, gaya hidup kita, cara hidup kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu murka Allah akan turun ke atas kita. Kalau kita tidak matikan semua keduniawian kita, kalau kita tidak tinggalkan, kita tidak tanggalkan semua itu, maka kita akan murka Allah akan menimpa kita. Jadi katakan lagi, bacakan lagi ayat yang berikut. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi sudah jelas atas orang-orang durhaka. Jadi orang-orang durhaka itu yang masih hidup seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ya. Dia mengajar di sana pada saat itu, di sana di mana semua orang-orang durhaka itu kehidupannya seperti itu. Jadi dulu juga
kita pasti hidup sudah seperti itu ya, di masa muda kita, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum Tuhan melawat kita, memanggil kita masih hidup di dalam seperti itu, kenajisan dan maksudnya ketidak berkenan kepada Tuhan ya. Jadi itu semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan kita harus tinggalkan, kita harus matikan ya. Jadi semuanya itu akan membawa murka Allah. Jadi setiap kehidupan seperti itu akan membawa murka Allah di dalam kehidupan kita ya, bagi orang-orang durhaka. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ya, sudah jelas. Ketika Dahulu kamu hidup di dalamnya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika Kamu hidup di dalamnya. kamu hidup di dalamnya ya. Jadi sudah jelas, kita bacakan lagi ayat yang ketujuh. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Jadi dahulu ya Bapak Ibu, kita semua juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi di saat kita, masa muda kita juga hidup seperti itu. Ketika kita hidup di dalamnya, artinya kita semua sudah jatuh di dalam kehidupan seperti itu di masa muda kita ya. Nah itu oleh sebab itu Rasul Paulus katakan ya, matikanlah semua itu ya, tinggalkanlah semua itu ya, segala yang duniawi, kehidupan duniawi kita harus matikan semua ya, agar murka Allah tidak turun ke atas kita ya. Dan di ayat yang ketujuh tadi kita bacakan lagi. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di di dalamnya. dalamnya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, dahulu kita juga hidup seperti itu. Ketika kita hidup di dalamnya, kita melakukan semua hal-hal yang najis itu, hal-hal yang jahat ya, hal-hal yang kotor seperti itu dan keji. Kita semua sudah melakukan hal-hal itu di masa muda kita. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini ya. Ini Rasul Paulus katakan di sana, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini di ayat yang ke-8 kita bacakan lagi. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini ya, Rasul Paulus katakan, yaitu amarah ya. Kita sering marah, kita sering tiba-tiba marah ya, tidak terkontrol amarah kita. Lalu geram itu yang menakutkan, menyeramkan ya, kejahatan yang suka bikin kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Artinya semua itu ya, marah, geram ya, kata-kata kotor, fitnah, semua itu yang keluar dari mulut kita. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita harus buang. Oleh sebab itu buanglah semuanya itu. Artinya buanglah semua itu. Rasul Paulus katakan di ayat yang kelima tadi, matikanlah segala yang duniawi. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan ya, buanglah semuanya itu. Karena itu semua akan membahayakan kita. Semua itu akan membinasakan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu kita harus buang semua itu. Kita harus matikan segala kedagingan kita. Segala yang duniawi, matikanlah, dia bilangnya. Rasul Paulus katakan di sana, matikanlah semua yang duniawi, ya. Buanglah semuanya itu dari kehidupan kita. Tanggalkan semua yang najis. Kehidupan dengan hawa nafsu, percabulan, ya, kekotoran, kejahatan, kenajisan, kekejian, semua itu geram, marah, ya, amarah, semua itu harus dibuang. Ya, kita harus buang semua itu, tinggalkan semua kehidupan yang seperti itu, dan biarlah kita semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lalu teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
Jadi di ayat yang ke-9 kita bacakan lagi. Jangan lagi kamu saling mendustai, Jangan lagi kamu saling mendustai, ya. Rasul Paulus katakan jangan lagi kita saling mendustai. karena kamu telah menanggalkan manusia lama Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Artinya kita sudah tinggalkan manusia lama kita. Jadi jangan lagi kita saling mendustai. Lalu serta kelakuannya. serta kelakuannya. Jadi kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kita harus hidup jujur. Artinya jangan lagi kita saling mendustai, ya, karena kita sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Artinya kita sudah tinggalkan kebiasaan buruk kita, kelakuan yang buruk, ya, dikatakan di sana, ya, di ayat yang ke-9. Kita sudah menanggalkan semua hal-hal buruk itu, ya. Kebiasaan buruk dibuang semua dari kehidupan kita. Jangan kita bawa-bawa terus. Jangan kita bembeng terus itu kebiasaan buruk dari muda sampai masa tua. Ya, karena kita akan binasa. Semua itu akan mendatangkan murka Allah. Semua itu akan mendatangkan murka Allah. Dan kehidupan seperti itu akan membawa kita binasa. Oleh sebab itu biarlah kita semua mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau dengar teguran firman Tuhan. Lalu kita berbalik dan bertobat. Lalu dikatakan di sana, kita teruskan lagi ayat yang ke-10. Ayat 10, dan telah menanggalkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Kita bacakan lagi menurut gambar kalibnya. Nah, kita bacakan lagi ayat ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru. Artinya tadi di ayat yang ke-9 kita sudah menanggalkan, ya, manusia lama kita. Artinya kebiasaan-kebiasaan buruk kita sudah tanggalkan semua itu. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan dan kita sudah mengenakan manusia baru. Artinya kita sudah berpindah kepada manusia baru. Kita sudah tinggalkan manusia lama kita dan kita sudah berada di manusia baru. Artinya mengenakan manusia baru. Lalu yang terus-menerus diperbaharui. Jadi akan terus-menerus diperbaharui lewat manusia baru kita, ya. Kita sudah mengenakan manusia baru yang akan terus diperbaharui. Lalu untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar yaitu kemuliaan Allah, ya. Kita akan kembali seperti itu, ya, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, di sana, di mana yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Karena kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan kita sudah mengenakan manusia baru. Artinya kehidupan kita sudah diperbaharui oleh Tuhan dan akan terus-menerus diperbaharui, ya. Jadi kemanusiaan baru kita akan terus diperbaharui oleh Tuhan. Karena Tuhan yang akan terus menguduskan kita, ya, menyucikan kita, membersihkan kita dari segala yang najis, dari segala yang kotor, dari segala yang jahat, ya, dari segala yang keji. Kita akan diperbaharui terus oleh Tuhan lewat pembaharuan budi, ya, di mana, ya, kata firman Tuhan, Rasul Paulus katakan di sana, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kita itu semua sudah menanggalkan manusia lama kita. Artinya kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan kelakuannya, ya, di ayat yang ke-9 tadi. Kita sudah tinggalkan semua manusia lama dan kelakuannya. Kita sudah tinggalkan, kita sudah tanggalkan. Jadi artinya kita sudah di ayat yang ke-10 dikatakan di sana, kita sudah mengenakan manusia baru, ya, kita sudah menjadi baru. Artinya menjadi ciptaan baru. Manusia baru itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena Tuhan yang sudah mengubah kita,
Tuhan yang sudah memperbaharui kita lewat kelahiran baru kita, yaitu lewat kelahiran roh kita, di mana roh kita diperbaharui. Dulu roh kita masih mati, tetapi sekarang roh kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Kita sudah dibangkitkan dari roh kematian itu, ya, karena roh kita sudah mati dan sekarang Tuhan sudah bangkitkan kita, sudah hidupkan kembali roh kita yang lama itu. Roh lama dibangkitkan kembali dan dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Di mana Tuhan Yesus sudah berkata lewat firman-Nya, yang mana kita memang harus diperbaharui. Kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu bukan tubuh kita atau fisik kita, tetapi roh kita yang harus dilahirkan kembali oleh Tuhan, karena roh kita itu sudah mati, ya. Roh kita itu sudah mati dengan dosa kita, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita semua adalah manusia berdosa, sehingga roh kita itu sudah mati. Dan sekarang kita bertemu lagi dengan Tuhan, ya. Dia perbaharui, dia bangkitkan roh yang mati itu, dan dia hidupkan kembali roh kita yang sudah mati itu. Dan sekarang kita sudah memiliki kehidupan yang baru, yaitu roh kita sudah dihidupkan kembali. Roh kita yang mati sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan, ya. Jadi kalau dikatakan lahir baru, itu lahir baru bukan tubuh kita yang lahir baru, bukan fisik kita, tetapi spirit kita, roh kita yang dilahirkan kembali. Artinya roh kita yang mati dihidupkan kembali oleh Tuhan, sehingga kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita akan menjadi, maksudnya kita akan kembali serupa dan segambar dengan Tuhan, ya, dengan gambar kalibnya. Artinya dengan gambar serupa dengan Allah. Artinya di mana Tuhan menciptakan kita, ya, sama, artinya rupa dan gambar kita itu seperti Allah. Tuhan menciptakan kita manusia indah, ya, karena setiap ciptaan Tuhan itu indah, dan Tuhan katakan semua baik. Apa yang dia sudah ciptakan itu adalah baik di matanya, dan semua ciptaannya itu indah di mata Tuhan. Jadi kita semua manusia adalah ciptaan Tuhan, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang indah di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sudah lahirkan kembali, ya, roh kita yang sudah mati. Di saat kita bertemu dengan Tuhan kembali, ya, Tuhan melawat kita, dia menjamah kita, maka di situ kita menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan di situ kita dilahirkan kembali. Roh kita itu dihidupkan kembali oleh Tuhan, sehingga kita semua menjadi manusia baru, ya, dan kita menjadi orang-orang yang diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap kebenaran firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita. Jadi kita harus memegang erat kebenaran firman Tuhan. Setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia, karena yang berbicara itu Tuhan lewat firman-Nya. Ya, Tuhan hanya memakai manusia untuk menjadi alatnya untuk mengabarkan kabar Injil, yaitu kebenaran firman-Nya. Tetapi yang berbicara itu Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 1, ya, di situ dikatakannya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu tidak akan kembali sia-sia. Asal kita mau terima, buka hati kita lebar-lebar, agar firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, dan firman itu akan tinggal diam di dalam hati kita dan pikiran kita, dan mengubah kita, memperbaharui kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kita tidak akan lagi menjadi orang-orang duniawi. Karena kita sudah matikan semua duniawi kita, maka kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, ya, dan hidup di dalam kehendak Bapa di surga. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga, untuk menjadi orang-orang seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang
dilahirkan kembali menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus tinggalkan semua kelakuan lama kita, kebiasaan buruk kita di masa muda, dan kita harus buang semua apa yang menjadi pegangan hidup kita, yaitu akan membinasakan kita. Kita harus buang semua itu, karena kita tidak boleh lagi hidup di dalam kedagingan, yaitu tadi sudah dikatakan di ayat yang kelima, ya, semua itu hawa nafsu, percabulan, kenajisan, itu adalah hidup keduniawian. Kita harus lepaskan, kita harus tinggalkan semua kebiasaan kita di masa lalu, di masa muda. Kita harus tinggalkan semua, dan kita mau kembali kepada Tuhan, berbalik dan bertobat, dan hidup menurut perintah-perintah Tuhan, menurut kebenaran firman-Nya, agar kita hidup boleh berkenan di hadapan-Nya sampai Tuhan kembali. Sebentar lagi kita akan merayakan, maksudnya di bulan Desember ini, dari bulan November, gereja-gereja yang sudah merayakan hari Natal, ya, begitu banyak gereja-gereja yang sudah merayakan dari bulan November, dan sekarang kita sudah memasuki di bulan Desember, di hari yang kedua. Maka juga perayaan-perayaan Natal akan terus berlangsung sampai pada akhir bulan, ya. Kita akan menjalankan semua perayaan-perayaan Natal. Gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia akan melakukan perayaan-perayaan Natal, karena memang ini sudah waktu saat-saat perayaan Natal yang kita masuki pada saat ini, di bulan-bulan perayaan Natal. Biarlah kita semua boleh hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar kita semua boleh layak di hadapan Tuhan. Karena kita harus mencari kekekalan, bukan kehidupan yang sementara, tetapi kita harus mencari kehidupan yang kekal. Karena itu adalah goal kita, itu adalah tujuan kita, untuk mencari kehidupan yang kekal, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Semua itu harus lewat kehidupan kita yang sudah diperbaharui, yang sudah diubahkan, ya, yang sudah menerima lahir baru, jadi menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan kita harus melalui semua itu. Di saat kita semua akan memasuki perayaan-perayaan Natal, biarlah kita semua boleh menjadi orang manusia baru. Kita tidak lagi hidup seperti manusia lama, karena kita sudah tinggalkan semua itu kebiasaan buruk kita, ya. Dan biarlah kita semua boleh menjadi manusia baru, ciptaan baru, dan kehidupan kita semua boleh berkenan kepada Tuhan. Terlebih-lebih lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 sebentar lagi, dalam beberapa minggu lagi, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Artinya kita harus persiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan terus mempersiapkan kita. Minta Tuhan persiapkan kita untuk hidup di dalam pertobatan, agar hidup kita itu boleh berkenan kepada Tuhan sambil menantikan kedatangannya. Amin. Biarlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan juga boleh menuntun dan menegur kita di saat kita yang mendengar firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sangat beruntung di saat kita sedang mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sedang melawat kita dan menjamah kita lewat kebenaran firman-Nya. Maka kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Nya. Artinya Tuhan masih mengasihi kita. Dia masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman dan untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Maka bukalah hati kita, terimalah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, karena Tuhan yang sudah melawat kita, menjamah kita, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan akan tetap menjadi pegangan hidup kita di setiap hari, di setiap saat, dan di setiap waktu. Kita harus tetap ingat bahwa firman Tuhan itu adalah pegangan hidup kita. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu, cuma kebenaran firman Tuhan adalah
pegangan hidup kita, untuk membawa kita kepada keselamatan itu, untuk membawa kita kepada kekekalan yang akan kita hadapi nanti di saat Tuhan kembali. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua. Dan biarlah Tuhan yang terus akan menolong kita dan menuntun dan memimpin kita di dalam setiap langkah kita, di setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu Bapa terus dan memimpin kami. Terima kasih Bapa untuk setiap benih firman yang sudah disampaikan dan dicurahkan kepada kami Bapa. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sangat beruntung di saat Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah teguran firman yang untuk membawa kami kepada keselamatan itu, dan itu semua adalah kasih Tuhan terhadap kami umat manusia. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua akan dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Bapa, terima kasih, kami juga menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, Tuhan terus kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, layakkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk datang menghampiri Engkau di tahta-Mu yang maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, serahkan setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, setiap jiwa-jiwa Bapa yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, agar mereka boleh datang kembali, bertobat, berbalik dan bertobat dan menerima keselamatan. Bapa, terima kasih untuk hari-hari yang indah yang kami sudah lalui bersama Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu pasti terjadi di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Bapa, setiap rencana kami, biarlah semua boleh menjadi rencana Tuhan dan kehendak-Mu. Bapa, berkati terus Bapa setiap kehidupan kami, kesehatan kami Bapa. Kami juga serahkan anak-anak yang sakit, orang-orang yang sakit, keluarga-keluarga yang sakit. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan Bapa. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami semua untuk boleh tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Karena kami perlu Engkau, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan berada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Tuhan yang masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh datang Bapa, melayani Tuhan, menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami serahkan Bapa perayaan Natal Bapa di bulan Desember ini. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguduskan Bapa setiap gereja-gereja yang merayakan perayaan Natal. Dan biarlah Tuhan yang menjadi saksi, Tuhan yang melihat dengan mata Tuhan Bapa dari kejauhan, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi, dan Tuhan yang mengetahui setiap apa yang kami lakukan, perbuatan kami yang jahat dan yang baik. Ada mata Tuhan yang memandang dan melihat. Kami mau serahkan Bapa, biarlah Tuhan pimpin kami terus Bapa, agar kami boleh tetap terus hidup menyenangkan hati-Mu. Dan kami tidak mau menyenangkan manusia, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami semua Bapa, agar kami tetap terus menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Bapa, serahkan semua anak-anak, cucu mantu semua di entire family. Biarlah Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Kita akan angkat pujian.
untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, praise God. And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! You are so great, Lord. You are so great. How great Thou art! You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed day, everyone. Amen, amen, amen.